Alat dan bahan yang kita gunakan ada cermin datar 3 x 6 cm persegi, cermin cembung, cermin cekung, lampu senter, usul derajat, kertas putih, lilin, layar atau tabir kertas, dan celah cahaya. Kegiatan praktikum sifat cahaya, pemantulan cahaya pada cermin datar. Pada praktikum ini, cermin datar memiliki permukaan yang sangat halus dan rata. Ketika cahaya mengenai permukaan ini, terjadi pemantulan yang teratur. Sinar datang sejajar akan dipantulkan kembali dalam arah yang sejajar pula. Hal itu terbukti dari hasil percobaan yang kami lakukan. Pada percobaan pertama, I derajatnya 90 derajat, R derajatnya pun 90 derajat. Pada percobaan kedua, I derajatnya adalah 70 derajat dan R derajatnya adalah 70 derajat. Percobaan ketiga, I derajatnya adalah 55 derajat dan R derajatnya 55 derajat pula. Pada percobaan keempat, I derajatnya adalah 40 derajat, R derajatnya adalah 40 derajat pula. Pada percobaan kelima, I derajatnya 25 derajat dan R derajatnya 25 derajat pula. Sifat bayangan yang dihasilkan oleh cermin datar adalah maya atau semu, tegak, dan sama besar dengan ukuran benda aslinya. Kegiatan praktikum pemantulan cahaya pada cermin cembung. Percobaan pemantulan cahaya di cermin cembung membutuhkan layar, lilin, dan juga cermin cembung, dan pada percobaan ini dapat dihasilkan sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cembung yaitu maya, tegak, dan diperkecil. Pada percobaan pertama, jarak benda 5 cm, jarak bayangan min 3,1 cm. Percobaan kedua, jarak benda 11 cm menghasilkan jarak bayangan min 4,8 cm. Dan percobaan ketiga, benda 17 cm menghasilkan jarak bayangan min 5,9 cm. Pada cermin cembung, bayangan yang terbentuk selalu sifatnya maya, tegak, dan diperkecil. Jadi nilai jarak bayangan dalam perhitungannya nantinya bernilai negatif. Lalu kita ke lensa cembung. Dan setelah dilakukan pengamatan, jarak benda 7 cm menghasilkan jarak bayangan 5 cm. Percobaan kedua, bendanya 6 cm menghasilkan jarak bayangan 5 cm. Dan percobaan ketiga, benda tetap 6 cm dengan bayangan tetap 5 cm. Percobaan keempat, jarak benda kembali 7 cm dan jarak bayangan didapat 5 cm. Percobaan pertama dan keempat menghasilkan jarak bayangan 5 cm. Kesimpulannya, karena lensa cembung itu sifatnya mengumpulkan cahaya, kita dapat melihat bahwa perubahan jarak benda di ruang depan lensa akan mempengaruhi posisi dan sifat bayangan yang nyata. Praktikum pemantulan cahaya pada cermin cekung. Sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin cekung itu nyata dan terbalik. Ukurannya dapat diperbesar pada jarak benda 8 cm dan 11 cm dan juga dapat diperkecil pada jarak benda 16 cm sesuai letak ruang bendanya. Benda diletakkan pada jarak 8 cm, bayangan terbentuk pada jarak 24 cm dengan sifat nyata terbalik dan diperbesar. Kedua, ketika jarak benda bergeser menjadi 11 cm, jarak bayangannya bergeser juga menjadi 13 cm dan sifatnya masih diperbesar. Dan ketiga, jarak benda dijauhkan lagi menjadi 16 cm. Jarak bayangan mengecil menjadi 10 cm dan ukurannya berubah menjadi diperkecil. Jadi, sifat bayangan cermin cekung ini selalu nyata dan terbalik, dan perubahan bayangan baik diperbesar atau diperkecil akan berubah secara dinamis sesuai dengan letak ruang bendanya. Itu tadi hasil video praktikum kami. Terima kasih telah menyaksikan. Semoga video praktikum ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next